Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana menganalisis fundamental daripada saham, ya. Ada teori-teori yang umum digunakan menggunakan 5 parameter, ya, makroekonomi, industri, kemudian manajemen tata kelola itu yang biasa digunakan. Kemudian ada juga metode ROIC, ya, itu bagaimana melihat nilai efisiensi daripada atau nilai kelayakan daripada satu saham, ya, dan juga ada strategi DCA. Strategi DCA itu bagaimana kita invest. Jadi ini uh, lebih mengarah ke investasi. Kan di saham itu kita bisa trading, bisa trader, kita menjadi trader artinya kita uh, beli jual time frame-nya pendek, kita beli jual. Ada juga di antara swing, ya, artinya kita lebih tidak menahan sedikit kemudian jual. Baru ada strategi yang paling terakhir itu invest, ya, value investasi, ya. Kita menginvestasi dalam time frame yang lebih panjang. Jadi ada time frame pendek gitu, kemudian biasanya time frame pendek dan time frame sedang itu biasa kita bermain di saham yang volatile, yang uh, ini fluktuasinya naik turun, ya. Sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Sementara kalau investasi biasanya itu time frame-nya panjang, ya. Ya 1 tahun lah minimal itu, dan lebih dari 1 tahun, ya. Tergantung kita, ya. Nah, itu biasanya kita harus memilih saham-saham yang fundamentalnya itu baik. Nah, sekarang saya akan menyampaikan uh, teori untuk menganalisa emiten atau saham itu fundamentalnya baik atau tidak. Nah, jadi dalam analisa ini ada dua yang ingin saya sampaikan, yaitu untuk menganalisa emiten atau saham tersebut baik itu dari sisi fundamental, yaitu yang biasa, konsep yang umum yang biasa digunakan, nilai ada 5 indikator, itu analisa fundamental biasa dari mikroekonomi, industri, dan seterusnya sampai manajemen tata kelola. Kemudian ada yang analisa yang kedua, yaitu ROIC. Saya kira kalau kita menggunakan dua analisa ini, cara fundamental yang biasa dengan 5 indikator tersebut, atau kita menggunakan ROIC, dua-dua ini kita gunakan, maka nilai intrinsik daripada, kemudian tambah juga dengan nilai intrinsik daripada saham tersebut, ini akan sangat bagus. Nah, kemudian ada strategi juga, ya, namanya investasi kan bisa kita langsung lepas uang kita 1 miliar atau 100 juta, kita langsung invest, masukin dan tunggu 5 tahun sampai dia. Nah, memang dari sisi fundamental itu kita melihat bahwa oke, kita taruh uang saya di situ, ya sudah, kita biarkan saja dia naik berjalan begitu, sama dengan beli emas lah, kita beli emas dan kita biarkan nanti kan lama-lama dia naik. Itu seperti itu. Nah, saham ini ada nilai lain juga, ya. Nah, di saham itu kita bisa menilai emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang bagus, sehingga kita bisa taruh itu. Kalau emas kan cuma satu emas. Kalau di saham kan ada bisa banyak kan, seperti saham-saham blue chip yang fundamental yang bagus kan, ada banyak yang saham-saham blue chip kan, yaitu seperti BCA, BRI, Telkom, dan lain sebagainya. Nah, ini belum saham-saham yang milik pengusaha-pengusaha yang terkenal, ya. Nah, ini saham-saham blue chip, apalagi saham-saham yang masuk di M, M, MSCI, ya. Nah, ini apalagi yang masuk di sana itu lebih bagus lagi fundamentalnya. Biasanya kalau dia sudah masuk ke sana MSCI, saham-saham blue chip atau saham, ya, yang masuk MSCI biasanya dari segi fundamental itu bagus. Nah, sekarang saya akan mengukur itu menggunakan parameter-parameter apa, ya. Nah, kalau kita menggunakan para parameter ini, biasanya ini hanya oleh para ahli-ahli ekonomi atau orang yang sudah banyak berkecimpung di dunia saham. Nah, bagi yang para pemula, tentunya kita
sulit untuk menggunakan atau menilai atau menghitung parameter-parameter itu indikator-indikator yang ada sesuai teori analisa fundamental biasa, ROIC, dan menggunakan DCA. DCA itu kok strategi bahwa kita bisa invest tidak sekaligus 100 juta, tidak sekaligus 1 miliar, atau berapa miliar, tapi kita invest bertahap. 1 juta per bulan, bulan berikut 1 juta, begitu, itu DCA. Tapi nanti kita lihat bagaimana lebih detailnya kita akan coba kita masuk ya. Oke. Saya akan presentasi. Oke, ya. Jadi ini analisis saham fundamental ROIC dan strategi DCA. Itu judul yang saya sampaikan saat ini. Nah, jadi kalau analisa fundamental itu jadi tujuan itu menilai kelayakan saham atau emiten dari sisi keuangan dan bisnisnya ya. Kita lihat ya. Nah, apa yang poin-poin indikator apa yang fundamental yang penting untuk kita melihat bahwa saham-saham tersebut itu saham yang nanti kita akan investasi. Kan kita mau taruh uang kan kita harus hati-hati, jangan taruh salah di kita tidak tahu saham tersebut atau perusahaan tersebut, nantinya uang kita bisa rugi ya. Maka kita kan berharap investasi kita jangka panjang itu kita bisa untung. Kita bisa untung. Jadi ya kita harus memilih perusahaan atau yang betul-betul nilai ininya bagus ya, saham tersebut bagus untuk kita bisa investasi dan dia berpotensi naik ya. Misalnya sekarang harga 5.000, nanti dia bisa 5 tahun ke depan dia sudah menjadi 10.000 atau 20.000 nilai sahamnya. Nah di situ kan kita artinya kita sama dengan emas kan, harga sekarang 1 juta, nanti 2 tahun 2 juta, 3 tahun itu kita berharap seperti itu sehingga nilai investasi kita akan bertumbuh ya. Nah kalau emas kan cuma emas, kalau di saham kan ada banyak yang perusahaan-perusahaan yang bagus. Di bursa kan itu ada banyak perusahaan. Nah, sekarang kita mau menilai itu bagus, kita kan tidak bisa hanya mendengar orang, oh ini blue chip, oh ini saham ini bagus blue chip, tapi kan tetap kita harus nilai sendiri. Ya kan? Kita tidak bisa bergantung pada informasi kan. Kadang-kadang juga informasi bisa sesat, ya. Apalagi ada pom-pom dan lain sebagainya. Jadi kita harus ukur sendiri. Nah, cara mengukurnya ini. Jadi seperti fundamental yang biasa dulu ya. Pertama ini kita pakai untuk analisa. Nanti saya demo sebentar. Yaitu fokus pada kondisi makro, itu makroekonominya, industri, kemudian perusahaannya bagaimana, valuasi saham tersebut itu bagaimana, dan manajemen tata kelola. Jadi 5 poin ini, makro, ekonomi, industri, perusahaannya bagaimana, valuasi saham tersebut bagaimana, dan manajemen tata kelolanya bagaimana. Kita mulai lihat satu-satu ya. Makroekonomi yaitu ya dari sisi makroekonomi bagaimana kita menilai PDB ya, inflasi, suku bunga. Ini sangat berpengaruh, apalagi ini BI kan baru menurunkan suku bunga ya. Jadi bagaimana dampaknya, ini makroekonominya kita bagaimana. Nilai tukar rupiah ini sangat ya. Harga komoditas ya kalau sahamnya terkait komoditas. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Ini kondisi makroekonomi ini indikator-indikator ini tetap kita harus pantau ya. Kemudian analisis industri, apakah sektor sedang tumbuh? Jadi misalnya batu bara gitu, tumbuh, tambang emas, nikel gitu ya, infrastruktur, bidang obat-obatan, bidang teknologi ya, bidang transportasi, apakah itu ada terjadi pertumbuhan atau ada investasi besar-besaran atau apa? Nah ini semua harus kita lihat sebagai parameter ukur bahwa fundamental daripada potensi ini saham tersebut dia akan bagaimana. Struktur persaingan, Porter's Five Forces, yaitu ada persaingan. Jadi kan tidak cuma satu orang bermain di emas, tidak satu orang bermain di infrastruktur, tidak satu orang bermain di di tambang ya, di batu bara dan lain sebagainya, di non migas lah dan sebagainya ya. Jadi itu bagaimana para pesaing-pesaing ini saling berkembang, strategi masing-masing itu kita harus tahu ya. Kita harus memang kalau mau investasi ya itu kita harus betul-betul kita pelajari, tidak
tidak hanya sekedar dengar-dengar, yaitu sangat beresiko kalau kita cuma dengar-dengar. Sebaiknya kita tahu sendiri. Nah, ini kelihatannya lah, kalau begitu susah dong, kalau kita baru memulai susah. Ya tidak, sebenarnya dengan teknologi AI justru itu yang saya mau katakan itu begitu mudah. Nanti saya akan demo sebentar terakhir ya. Regulasi dan hambatan masuk industri ya. Nah, gimana? Apakah ini terkait industri itu regulasi pemerintah itu sangat berpengaruh terkait apa ini pertumbuhan daripada emiten atau saham atau perusahaan tersebut ya. Kemudian ada hambatan ya itu. Nah, kemudian yang ketiga itu kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan yang harus dinilai yaitu adalah revenue dan laba bersih. Bagaimana laba bersih dari tahun ke tahun itu bagus bertumbuh, kuartal 1 Q1 sampai Q4 itu bagaimana terjadi pertumbuhan, itu penting kita tahu. EPS, earning per share, itu bagaimana. Tren pertumbuhan historis itu kita lihat ya. Nah, itu kan tidak susah. Nah, kalau kita rasa susah, ya kita pakai, saya katakan tadi, pakai AI. Maka dengan AI itu jadi lebih sangat mudah. Jadi orang pun, cuma tetap biarpun kita pakai AI, istilah-istilah ini atau teori-teori ini kita harus tahu. Menghitungnya kita boleh tidak tahu, biarkan AI yang menghitung. Tapi variabel-variabel indikator ini kita perlu tahu gitu. AI membantu kita untuk dia bekerja untuk menganalisa ini. Oke. Tapi dia sekedar analisa aja dan kita tidak tahu membaca, ya itu susah, ya. Tapi sebenarnya walaupun kita tidak tahu, tidak mengerti ini EPS, earning per share itu apa itu kita tidak apa-apa seperti ini ya. Yang kedua ya, yang ketiga ya, ini rasio ini yang ini valuasi saham, nilai pernya itu harga saham per IPS, PBV. Ini mungkin bisa seperti saya backgroundnya bukan ekonomi, tidak mengerti. Tapi nanti kalau dengan AI, nanti kita kan dia nanti kesimpulannya dia mau bilang apa, ya, bagus atau tidak. Dan nilai-nilai ini dia keluarkan, di angka-angka ini akan keluar. Nah, kita bisa saja tidak mengerti, tapi kita harus mengetahui apa yang menjadi indikator ini, valuasi saham, tadi apa tadi industri ya, rasio keuangan lah. Oke, rasio keuangannya itu profitable-nya, ROE, ROA, MPM, current ratio, quick ratio, likuiditasnya ya, DER, leverage-nya, DER, ICR, efisiensi asset turnover, inventory turnover. Nah, ini semua kinerja keuangan, kemudian ini analisa perusahaan rasio keuangan ya, ini semua. Kemudian ini keempat ya. DER, ICR, efisiensi asset turnover, inventory turnover. Baru yang kelima ini valuasi saham, yaitu per, ya sorry ini keempat ya, per, PBV, PEG ratio, itu dividen yield, itu semua ya kita harus tahu berapa nilai-nilai ini. Dan nanti dengan AI kita tinggal membaca kesimpulannya bagus atau tidak, manajemen dan tata kelola ya, siapa yang mengelola perusahaan tersebut ya, orang baik atau orang yang ya track recordnya tidak baik kira-kira ya, ada konflik, ada masalah di perusahaan tersebut antar manajer, antar pimpinan-pimpinan, itu semua kita perlu evaluasi sebelum kita menginvestasi. Nilai-nilai ini ya. Oke. Nah, sekarang oke tadi berapa indikator tadi ya? Ada 6 indikator: tata kelola, manajemen tata kelola, valuasi saham, baru analisa intrinsik, variabel intrinsik itu sebenarnya akumulasi daripada tadi ya 5 indikator tadi, kemudian ROIC, nah itu kita bisa dapat. Dan strategi DCA. DCA ini adalah bagaimana kita menginvest kalau kita punya modal kecil ya. Kita ya investasi jangka panjang, tapi misalnya per bulan kita taruh, kan uang kita kecil, kita taruh per bulan, kita saving dari tabungan kita invest di perusahaan yang betul-betul kita sudah analisa itu bagus ya. Nah, sekarang mari kita lihat ROIC dan DCA. Nah, ROIC itu adalah return on invested capital. Jadi mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal ya. Bagaimana perusahaan itu menggunakan modal itu apakah efisien atau tidak.
Rumusnya sederhana, ROIC sama dengan NOPAT dibagi invested capital kali 100% dalam persen ya. Nah, ini contoh ya, hitung NOPAT itu EBIT kali 1 kurang pajak ya. Ini angka-angka ya. Yang penting kita tahu, kita nanti AI aja yang hitung, kita tinggal bilang ROIC nanti dia hitung. Sebentar ya, saya kasih contoh. Hitung invested capital, total debt plus equity plus cash. Hitung ROIC, NOPAT plus invested capital ya. Contoh, EBIT 500 M ya. Pajak 20%, NOPAT 500 M kali 0,8 ya. Jadi 400 M. Maka invested capital itu 1,7 M ya. Maka ROIC-nya 23,5. Oke, apakah ini baik atau tidak? Ya. Kalaupun kita tidak mengerti, nanti kan AI yang akan menjelaskan itu sebentar ya. Interpretasi ROIC. Jadi ROIC lebih besar dari WACC sama dengan menciptakan nilai. Bandingkan antar perusahaan dan industri. Ciri-ciri perusahaan efisien. Jadi itu ya. Oke. Nah, ya ini orang-orang yang ya terkenal dengan metode atau teori ROIC ini. Michael Mauboussin, analisis investasi mempopulerkan ROIC. Stern Stewart and Co. kembangkan EVA, Economic Value Added. ROIC penting dalam value investing. Jadi ini penting ya, value. Nah, kemudian DCA itu dollar cost averaging. Dollar cost averaging ini investasi secara rutin dengan jumlah tetap. Tujuan mengurangi risiko pasar ya. Nah, jadi ya DCA ini kita tidak jeblok satu kali uang kita 10 miliar, 10 miliar, 100 juta, 100 juta. Tapi kita bisa bertahap. Kalau kita punya uang kecil kan kita invest per bulan ya. Gitu. Nah, ini caranya itu invest 1 juta bulan pertama, Januari harga 1000, beli 1000 unit, Februari harga 800, beli 1250, Maret harga 1200, beli 803. Total unit kita beli berarti adalah 3083. Artinya kita sudah investasi 3 juta dan kita dapat unit 3083 ya. Kita dapat lot ya 3083. Harga rata-rata 973. Jadi rata-rata kita dapat. Cocok untuk jangka panjang. Nah, ini yang kita ambil, nanti dia akan naik kan, dia pada mungkin mudah-mudahan 5 tahun kemudian dia sudah jadi 2000 atau 3000. Nah, ini yang nilai investasi kita untung. Kalau kita analisa benar dari ROIC, intrinsik, kemudian apa dia fundamental itu dengan 5 indikator tadi itu semua bagus, maka kita bisa apa, nanti kan kita cek lagi, oh kalau begitu kalau nanti tunggu-tunggu diam-diam 5 tahun ya bisa kita tunggu, tapi kita juga bisa evaluasi kalau kita sudah tahu, apalagi menggunakan AI kan anytime kita mau tanya kan cepat. Kalau dia ini ya sudah kita ambil, kita keluar kan, kita jual, kita keluar, pindah ke saham yang tapi biasanya kan maka kita lihat track recordnya ya, itu track record tadi, indikator-indikator tadi sangat penting. Nah, ini toko-toko DCA, ini ada Warren Buffett di sana ya. Ini Warren Buffett salah satu guru ya. Ini yang paling ini toko ini pemain investasi ya, toko investasi saham Benjamin Graham ya, intelligent investor. Ajaran disiplin lebih penting daripada menebak pasar. Jadi orang-orang investasi, orang yang value investing ini itu biasanya mereka disiplin ya. Itu ya trader cenderung ya main-main dengan menebak pasar ya, itu teknikal dan lain sebagainya ya, main-main teknikal itu scalping dan sebagainya itu ya. Oke, saya kira ini ada beberapa contoh. Jadi penutup dan rekomendasi, gunakan ROIC untuk memilih perusahaan apakah itu efisien atau tidak menggunakan modal. Gunakan DCA untuk strategi masuk bertahap. Itu ya. Jadi fundamental dan ROIC ini penting untuk menganalisa saham. Kalau kita modal besar, fundamental saham. Nah, kalau kita sudah yakin fundamentalnya bagus dengan dua metode ini, ROIC dan maka nilai intrinsiknya berarti itu bagus ya. Nah, maka kita strateginya kalau kita mau satu kali boleh, kita mau gunakan DCA juga boleh. Pelan-pelan kita masuk ya. Itu mana-mana. Terserah kondisi keuangan kita. Jadi kombinasi juga bagus, bisa kombinasi. Jadi ya kita beli, kalau kita RIA sudah naik, kalau kita investasi kita naik, kita isi pelan-pelan, kita tambah. Ya, kita menggunakan waktu ya. Biasa kalau seperti orang-orang besar dia di saat dia lagi anjlok itu mereka membeli ya
dia lagi turun itu dan orang tidak melihat, kemudian kita menganalisa dan itu punya potensi bagus, ya kita masuk di situ, itu bagus ya. Nah, jadi ini contoh praktis ya, ROE, analisa BBCA, pertimbangan sudah ini sebentar nanti saya akan demokan saja di terakhir ya. Oke, sekarang saya pindah ke ini ya. Saya pindah ke ini. Oke, ke pindah ke sini ya. Oke, saya masuk ke ini ya. Ini ROIC dan lain sebagainya ya. Ini apa tadi sudah saya bikin. Nah, DCA ya, ini contoh. Nah, sekarang menganalisa saham. Oke, mari kita langsung aja di bawah sini ya. Kita bikin yang baru saja ya. Analisa saham baru. Oke, karena ini live demo. Oke, kita bikin baru ya di sini. Uh, cek nilai cek. Jadi biasa saya promnya cek nilai fundamental saham misalnya BBCA ini yang kemudian Telkom dan 3 aja. Terus karena mau cepat itu satu-satu aja, Telkom 2 aja ya. BBCA dan Telkom. Apakah bagus itu dengan yang 5 parameter tadi? Cek juga ROIC-nya ya. ROIC-nya gimana ya? Nah, itu. Jadi kita tanya ini aja ya untuk BBCA dan Telkom ya. Ya, dia akan bilang ya. Oke. Ini dia sementara menjelaskan. Oke. Ya, ini fundamental harga saham saat ini, EPS-nya dia kasih tahu ya. Dia kasih tahu nilai EPS, nilai PER-nya, ini semua dia kasih keluar ya. Dividend yield-nya memang BBCA kecil ya. Dividend yield-nya ya. Net profit 40 sangat tinggi, loan. Kita bisa ROIC-nya itu 20-25% sangat tinggi. Jadi kalau 20-25 sangat tinggi. CAR-nya apa semua itu tadi yang parameter-parameter tadi. Kita bisa tambah. Nah, kalau yang Telkom, nah kita lihat Telkom ya. Oke, ini dia bandingkan terakhir ya. Jadi BBCA ROIC-nya itu 20 sampai 25. Itu tinggi BBCA ya, bagus. Telkom cuma 9 sampai 11. Itu bagus ya yang BBCA. Tapi nilai PER-nya nah itu PBV efisiensi luar biasa premium bank, stabil dividen. Nah, jadi kalau ini kita tanya kalau mau invest bagusnya di mana gitu ya. Jadi ya sudah temu. Jadi kalau saya mau invest bagus ini. Perlu data lebih dalam seperti tren historis 5 tahun, analisa DCF, discounted cash flow, itu bisa kita tanya ya. Nah, kalau kita mau invest misalnya yang mana? Oke, sekarang kalau saham-saham ini coba analisis DCA untuk mana yang bagus ya, mana yang paling bagus, mana ya sebenarnya dari tabel tadi kan sudah ketahuan mana yang baik saat ini untuk invest saat ini untuk invest ya. Nah, ini ya, mana yang baik untuk invest. Halo, halo, halo jaringan. Jadi jadi sebenarnya inilah kelebihan daripada AI ya. Kita langsung keluar kan. Kita tidak perlu menghitungkan ini ROIC kan dia hitung sendiri kan. Nah, ROIC Telkom cuma 9 sampai 11. Jadi kalau BBCA dengan Telkom itu ya mungkin dia dari kesimpulannya tadi kita lihat di sini, maka eh, di sini ya bagus ya di sini kalau kita mau efisiensi luar biasa premium bank. Jadi ini bagus ya dia. Apakah kita mau tanya apakah ada di MSCI? Ada boleh dia bilang di Telkom bagaimana? Karena MSCI juga salah satu parameter itu eh, foreign flow itu dia masuk ya modal-modal foreign capital masuk ya. Nah, kalau banyak foreign capital kan bagus ya. Ini masih ini belum 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 jalan ini menurut saya. Ya, ini udah kecil sih. Jaringan ada problem jaringan lagi. Ya, oke. Jadi DCA, gimana DCA? Jadi ya, eh,
Strategi DCA, strategi DCA untuk saham di atas. Di atas mana yang bagus? Mana yang baik ya? Ya, jaringan ini. Enggak. Oke, saya pingin demo sih, tapi begitu dengan apa? Dengan AI itu yang hebatnya dengan AI kita eh, ya, dengan AI ini kita bisa begitu begitu mudah kita mendapatkan. Cuma sayang memang jaringan itu ini sebenarnya sudah bagus. Apakah sudah jalan? Coba saya lihat lagi ya. Bentar ya. Sabar ya. Aduh, belum. Retry. Come on. Nah, ini. Oke, ini sudah jalan ya. Oke, kita lihat dia sudah jalan. Jadi sektor BBCA. Jadi berikut saya rangkum kembali pertumbuhan ROIC dan BBCA. Jadi ini dia bikin rangkuman lagi ya. Oke ya. Ini kita bikin begini ya. Nah, tinggal kita mau bilang aja mana yang bagus. Jadi nilai ROIC-nya sangat efisiensi seperti BBCA, ROIC efisien normal untuk emiten besar ya. Jadi tren ROIC per tahun 2019-2024 itu bagus BBCA ya ini ya. Ini dia bikin semua DCF valuation bagaimana sudah. Jadi kita tinggal mau jadi dari dua tersebut mana yang bagus ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Apalagi kita mau tanya ya. Jadi ya perbankan ya BBCA. Jadi berikut saya rangkum kembali data fundamental. Nah, mana yang dia merekom ROIC sangat efisiensi normal, ini tambahan ini apa dia bikin juga dari tahun 2019 sampai 2024 ya. Mana yang cocok untuk investasi saat ini? Mana yang cocok investasi saat ini? Apakah Telkom atau BCA? Nah, ini dia bikin lagi ya. Oke, kita lihat lagi dia langsung jawab ya. Nah, gitu. Oke, jika Anda mencari saham yang lebih murah secara visual Telkom lebih menarik ya ini. Ya. Jika fokus pada perusahaan yang efisiensi mengolah modal dan menghasilkan return tinggi, BBCA lebih unggul. Jadi jika fokus, jadi kita lihat ya, efisiensi dan ROI. Jika fokus jika Anda mencari saham yang lebih murah secara valuasi, Telkom. Jadi dari sisi valuasi, Telkom lebih bagus ya, ini dari valuasi ya, nilai valuasinya Telkom lebih menarik. Tinggal kita mau putuskan. Nah, kemudian kalau Anda ini efisien mengelola modal, itu BBCA. Jadi tadi saya sudah jelaskan 5 indikator di fundamental toh, kemudian dari sisi ROIC. Nah, dari analisa ini ya kita tinggal mau masuk ya BBCA. Jadi sekarang kita lihat apa dia kasih tahu ya. Jadi stabil pertumbuhan laba tahunan 10-12%, sektor perbankan pulih pasca pandemi, gitu toh. Telkom. Kondisi makro dan sentimen pasar. Tadi kan ada bilang toh cenderung diuntungkan. Jadi dianalisa semua ini sektor Telkom stabil cocok untuk masa tidak pasti tapi kurang disorot investor asing ya itu Telkom kurang disorot. Nah, growth safety BBCA efisiensi tinggi sebenarnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia sarankan, jadi kita lihat pada akhirnya dia sarankan kalau Anda mau investifikasi, jika Anda memiliki dana lebih, kombinasi keduanya bisa menjadi strategi diversifikasi yang bagus. 60% ke BBCA, 40% ke Telkom. Kenapa? Stabil dan BBCA stabil dan defensif, 40% Telkom value dan potensi digitalisasi ini. Jadi ya silakan gitu. Dengan skenario pertumbuhan portofolio jika beli BBCA dan sekarang. Misalnya kita beli 100 juta aja. Coba simulasi 1 tahun ke depan. Prediksi, simulasi beli modal 100%. Modal 100 juta. Ya. Oke, modal 100 juta. Oke, simulasi modal 100 juta, 60% ke BCA dan dia akan bikin ya. Kita sudah bisa prediksi kalau dia mau naik, dia mau naik. Tadi ini kita bisa uji-uji terus ya. Kita lihat dia bikin ya. Ini hebatnya AI. Saya kira kehebatan AI di sini ya.
Jadi tanpa belajar ilmu-ilmu ekonomi yang tadi, tapi tetap kalau kita mau main, kalau kita mau serius di investasi, ya kita harus, ya minimal kita mengerti lah variabel-variabel yang digunakan. Ya ini dia bikin ya. Kita lihat, ini dia bikin ya. Nah, ini. Ya kita lihat ya. Jadi kalau kita tahun pertama, kalau kita nilai investasi Telkom, total nilai investasi apa ini? Ini kan. Nah, jadi simulasi. Jadi jika berikut adalah hasil simulasi investasi 100 juta. 60% ke BBCA, 60 juta, 40 juta. Nah, dengan asumsi pertumbuhan tahunan masing-masing 12% dan 15% selama 5 tahun. Silakan lihat tabel yang telah saya tampilkan ya. Jadi tahun kelima total nilai investasinya bisa tumbuh berapa di sini ya, kita lihat ya. Ya, bisa. Jadi bisa tahun kelima total nilai investasinya bisa tumbuh menjadi 186 juta. Ya, ini ya tahun kelima ya. Ini ya ini. Ya, tahun keempat 164 juta. Ya, coba kita bandingkan dengan kita hanya apa? Kita hanya dapat deposito ya, jauh ya. Kita dapat hampir 100% ya. Itu hampir hampir 100% kita dapat ya. Nah, ini apa? Ini kelebihan daripada penggunaan teknologi AI. Kita bisa simulasi, kita bisa memilih, kita dapat memilih yang bagus ya. Oke, saya kira ini ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam podcast saya kali ini ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di podcast saya yang lain ya. Berikut ini saya akan podcast live prediksi atau rekomendasi beli saham besok ya. Oke, setelah ini. Oke, sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.